Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wima Winasari dengan NPM 222165081, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai artikel ilmiah dengan judul Pengaruh Motivasi Diri dan Persepsi Terhadap Minat Menjadi Guru Ekonomi, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi, tahun 2022 tingkat 1 di Universitas Siliwangi. Selanjutnya yaitu bagian pertama mengenai abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh motivasi dan persepsi terhadap minat menjadi guru ekonomi pada mahasiswa program studi pendidikan ekonomi tahun 2022 di Universitas Siliwangi. Teknik pengumpulan datanya dengan kuesioner. Sampel yang diambil berasal dari populasi mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Siliwangi tingkat 1 reguler akademik 2022-2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif jenis deskriptif. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 130 orang dan sampel sebanyak 14 responden. Selanjutnya, bagian kedua mengenai pendahuluan. Pendidikan memiliki peranan yang penting bagi setiap kehidupan manusia, terutama untuk membentuk karakter diri dalam menghadapi masa depan. Sehingga pendidikan merupakan hak yang harus didapatkan oleh semua orang. Dengan adanya pendidikan pula diharapkan menjadi penerus bangsa yang memiliki kualitas yang unggul. Namun, berdasarkan studi pendidikan yang telah dilakukan terhadap mahasiswa pendidikan ekonomi tahun 2022 di Universitas Siliwangi tingkat 1, diperoleh data bahwa mahasiswa yang berminat menjadi guru ekonomi masih sedikit karena beberapa faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa program studi pendidikan ekonomi tersebut. Di antaranya itu pemilihan prodi, motivasi diri kurang, persepsi tentang profesi guru, minat pekerjaan, dan faktor lingkungan. Selanjutnya bagian ketiga mengenai kajian pustaka, di mana kajian pustaka ini ada pengertian persepsi. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, persepsi diartikan sebagai tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu serta proses seseorang mengetahui beberapa hal mengenai pasca inderanya. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan mengumpulkan informasi dan menafsirkan peran, yaitu menurut pendapat dari Rahmat. Dan persepsi pula merupakan aktivitas yang terintegrasi dalam individu sehingga persepsi itu sendiri bersifat individual. Lalu bagian kajian pustaka pula terdiri dari pengertian motivasi. Menurut Robbins, motivasi merupakan proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu dalam mencapai tujuannya. Intensitas, arah, dan ketekunan menjadi elemen utama dalam motivasi diri. Intensitas dihubungkan dengan semangat seseorang dalam berusaha. Dimensi ketekunan berhubungan dengan seberapa orang dalam mempertahankan usahanya. Intensitas dan ketekunan ini harus dikaitkan dengan menuju arah yang baik bagi individu. Kemudian, pengertian minat pada bagian kajian pustaka. Menurut Slameto, menyatakan bahwa minat adalah suatu rasa atau suatu ketertarikan pada sesuatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyeluruh dan timbul tidak secara tiba-tiba atau spontan, melainkan timbul akibat partisipasi, pengetahuan, dan kebiasaan. Menurut Mahmud, minat diartikan sebagai kondisi yang terjadi disertai perasaan senang, dihubungkan dengan kebutuhan atau keinginan sendiri. Minat dianggap sebagai perantara faktor-faktor motivasional yang mempunyai dampak pada suatu perilaku. Selanjutnya bagian keempat mengenai metode penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Salimun, penelitian eksplanatori adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan penjelasan mengenai hubungan atau kausalitas antar variabel melalui pengujian hipotesis. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan permodelan angket atau kuesioner. Teknik kuesioner ini adalah teknik pengumpulan data berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti untuk disampaikan kepada responden yang jawabannya diisi sendiri oleh responden. Dan penentuan sampel di sini menggunakan 14 responden. Kemudian, bagian kelima mengenai analisis hasil penelitian. Dapat kita lihat mengenai grafik
Jurusan kependidikan pada akhirnya diarahkan menjadi seorang guru atau tenaga pendidik. Berdasarkan grafik tersebut, hasil olah data menunjukkan bahwa dalam penelitian ini sebanyak 2 responden atau 14,3% yang menyatakan sangat setuju, 11 orang atau 78,6% setuju, 1 responden atau 7,1% ragu-ragu, dan tidak satu pun responden yang memberikan jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden mengetahui bahwa jurusan kependidikan pada akhirnya diarahkan menjadi seorang tenaga pendidik atau guru. Kita dapat melihatnya melalui 11 responden yang menjawab setuju. Selanjutnya, dapat kita lihat mengenai grafik profesi guru sebagai panutan. Grafik tersebut, hasil olah datanya menunjukkan bahwa sebanyak 5 responden atau 35,7% yang menyatakan sangat setuju, 8 responden atau 57,1% menyatakan setuju, 1 responden atau 7,1% menyatakan ragu-ragu, dan tidak satu pun responden yang memberikan jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden menyenangi profesi guru sebagai panutan. Hal ini dapat dilihat 5 responden sangat setuju dan 8 responden setuju. Selanjutnya mengenai grafik ingin menjadi guru karena orang tua atau keluarga yang menginginkan. Berdasarkan grafik tersebut, hasil olah data menunjukkan bahwa dalam penelitian ini sebanyak 1 responden atau 7,1% yang menyatakan sangat setuju, 3 responden atau 21,4% menyatakan setuju, 3 responden atau 21,4% ragu-ragu, 5 responden atau 35,7% tidak setuju, 2 responden atau 14,3% sangat tidak setuju. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden kurang, bahkan tidak berkeinginan menjadi guru dengan alasan orang tua atau keluarga yang menginginkan. Ini dapat kita lihat mengenai 5 responden yang menjawab tidak setuju dan 1 responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Selanjutnya mengenai grafik ingin menjadi guru karena guru memiliki status sosial yang baik dalam masyarakat. Berdasarkan grafik tersebut, hasil olah data menunjukkan bahwa penelitian ini sebanyak 3 responden atau 21,4% yang menyatakan sangat setuju, 5 responden atau 35,7% menyatakan setuju, 5 responden atau 35,7% menyatakan ragu-ragu, 1 responden atau 7,1% menyatakan tidak setuju. Dan tidak satu pun responden yang memberikan sangat tidak setuju. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden ingin menjadi guru karena guru memiliki status sosial yang baik di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari 5 responden yang menjawab setuju. Kemudian, bagian grafik ingin menjadi guru setelah lulus kuliah. Berdasarkan grafik tersebut, hasil olah data menunjukkan bahwa dalam penelitian ini sebanyak 3 atau 21,4% yang menyatakan sangat setuju, 3 responden atau 21,4% menyatakan setuju, 8 responden atau 57,1% menyatakan ragu-ragu, dan tidak satu pun responden yang memberikan jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden kurang setuju untuk menjadi guru. Hal ini bisa dilihat banyaknya responden yang menjawab ragu-ragu menjadi guru sebanyak 8 orang. Selanjutnya yaitu bagian pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian tentang minat menjadi guru pada mahasiswa program studi pendidikan ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi, di mana hasil dari analisis tersebut menunjukkan bahwa pada umumnya menyatakan berminat, namun sebagian merasa ragu-ragu terhadap minat menjadi guru ekonomi, sehingga dapat disimpulkan bahwa relatif mahasiswa program studi pendidikan ekonomi yang menyatakan menjadi guru ekonomi. Namun diharapkan dari jurusan kependidikan itu sendiri, dengan gelar sarjana pendidikan memang diarahkan menjadi seorang guru. Sudah sepatutnya mahasiswa yang memilih program pendidikan ekonomi memiliki minat menjadi guru ekonomi serta memiliki motivasi diri menjadi guru ekonomi. Kemudian bagian ke-6 mengenai kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Universitas Siliwangi memiliki minat untuk menjadi guru
Hanya saja yang mempengaruhi mahasiswa tidak berminat menjadi guru ekonomi karena persepsi mahasiswa tentang guru ekonomi sendiri, bahwa guru memiliki tanggung jawab yang besar. Namun, hal tersebut berbeda pada saat dilakukan studi pendahuluan, di mana saat itu masih sedikit mahasiswa menjadi guru ekonomi. Hal tersebut karena tidak menggunakan angket seperti saat penelitian. Sehingga secara umumnya mahasiswa program studi pendidikan ekonomi tingkat 1 ini berminat menjadi guru. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian angket bahwa mahasiswa mengetahui lulusan kependidikan akhirnya diarahkan menjadi tenaga pendidik, profesi guru sebagai panutan, guru memiliki status sosial yang baik dalam masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan dan ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.